anak-anak Gaza, adalah satu anak dia yang berarti namanya Salma, Kak. Itu anak cewek. Dia tuh kesehariannya tuh ke rumah sakit bawa jerigen buat ngambil air, terus cari-cari gardus kayak sisaan obat gitu. Terus ditanya itu mau buat apa, kata dia ini buat ibu saya masak. Tiap hari segitu terus yang dia lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mercy, senang sekali saya dapat kembali menjumpai sahabat sekalian, di mana pada kesempatan kali ini kita akan berbagi cerita tentang relawan medis Mercy yang telah bertugas di jalur Gaza dan telah kembali ke tanah air. Mereka akan berbagi kisah bagaimana ketika bertugas di jalur Gaza yang kita tahu sejak 7 Oktober 2023 terus diserang oleh Zionis Israel dan banyak korban yang berjatuhan, terutama dari korban sipil. Dan telah hadir bersama saya pada hari ini dua relawan medis Mercy yang telah bertugas di jalur Gaza. Mari terlebih dahulu kita sapa dua relawan kita yang telah hadir bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada hari ini, Mbak Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Mungkin terlebih dahulu kita perkenalan ya dengan sahabat Mercy, dari nama, mungkin dari asalnya, kemudian juga profesinya saat ini sebagai apa gitu. Oke, baik. Dari saya dulu ya. Ya, silakan. Oke, perkenalkan saya Putra. Saya sebagai perawat ya, delegasi perawat untuk bertugas di Gaza, dan saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di Indonesia. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asrina Sari sebagai perawat asal dari Adonara. Jauh sekali ya dari Dari timur. Ya. Baik, dua relawan kita pada hari ini, Mbak Asrina dan juga Mas Putra, akan membagikan ceritanya kepada kita semua selama bertugas di jalur Gaza. Kemudian jalur Gaza kita tahu situasinya tidak baik-baik saja pada hari ini. Kemudian akhirnya ada kesempatan dan Mercy membuka pendaftaran untuk bisa relawan medis bertugas di sana. Kemudian apa yang akhirnya memotivasi Mbak Asrina juga Mas Putra akhirnya mendaftar, sedangkan ya kita tahu situasi di Gaza, zona perang itu tidak baik-baik saja. Oke, jadi kalau dari saya pertama mendaftarkan diri itu sudah lama sebetulnya ya, dari misi 2012 itu saat Global March to Yerusalem. Kami cuma berhasil sampai ke Alan Bay di Yordania. Nah, ketika tahun 2024 dengan masa perang yang sangat panjang sekali dari 7 Oktober ya sampai hari ini, dan akhirnya waktu bulan Maret itu saya mendaftarkan diri ke Mercy, dan alhamdulillah dalam waktu cuma 3 hari langsung approve dan siap untuk berangkat seperti itu. Kalau Mbak Asrina sendiri apa Mbak yang memotivasi untuk mendaftar? Kalau dari saya ke Palestina itu emang cita-cita sih Kak. Jadi waktu itu umroh beberapa kali itu doa khusus itu emang pingin dipermudah untuk masuk Gaza. Alhamdulillah pas Mercy buka pendaftaran langsung daftar terus langsung diterima. Jadi memang benar luar biasa. Kesempatannya ditunggu-tunggu begitu ya Mbak? Iya, Sangat-sangat ditunggu ya. sangat ditunggu. Kemudian respon dari keluarga sendiri seperti apa ketika akhirnya memutuskan untuk mendaftar kemudian diterima, ya otomatis berangkat gitu ya ke jalur Gaza? Ya kalau respon sih dari keluarga karena sudah biasa ya di bidang kebencanaan juga, kita sering keluar kota atau ke area-area konflik bersama Mercy ya. Dan ketika kita mendaftarkan lagi, ya nggak perlu ribet-ribet juga sih, cuma ada pesan hati-hati. Semoga bisa banyak kontribusi yang diberikan di sana. Kalau dari saya, mungkin saya anak cewek ya Kak ya. Jadi untuk melepas anak cewek, apalagi ke daerah perang itu agak sulit, apalagi untuk seorang ibu. Cuman seiring berjalannya waktu, mungkin karena ibu juga sering nonton berita tentang kejadian Palestina, akhirnya jadi lulu sendiri gitu. Pesan ibu cuma satu, lakukan segala sesuatu dengan hati, akan kembali juga dirasakan oleh hati. Itu doang dari ibu. Kemudian tentu banyak yang dikorbankan juga ya dengan pergi ke jalur Gaza, karena tadi Mas Putra bekerja di salah satu perusahaan swasta, kemudian Mbak Asrina juga sebagai perawat gitu. Bagaimana akhirnya ketika pergi ke jalur Gaza, pekerjaan yang di Indonesia itu bagaimana?
Nah ini nih, Izin. iya, memang ini sangat seru sekali ya kalau dibilang dari pengalaman-pengalaman yang ada selama misi Mercy. Ini kan nggak diinginkan sesuatu hal yang tidak diinginkan untuk datang ke area tersebut. Ya, artinya perang siapa yang mau kan? Iya. Tapi ketika dapat panggilan ini, ya pilihan itu selalu ada tuh di hati itu dinamikanya seperti apa. Ya ternyata kita pilih-pilih kan mana manfaat yang paling banyak bisa saya berikan dibanding bekerja atau kita berangkat. Karena balik lagi siapa saya bisa dipanggil ke Gaza. Saya bukan siapa-siapa, banyak orang-orang hebat yang bisa dengan berangkat mudahnya. Tapi saya diberikan kesempatan, siapa saya tadi kan? Nah, ketika dikasih kesempatan itu belum tentu orang lain bisa, maka saya ambil kesempatan tersebut dan meninggalkan sebentar saja pekerjaan saya. Seperti itu, Mbak. Berarti izin dari perusahaan. Akhirnya sih approve ya, karena kita menjelaskan kembali apa sih yang bisa saya berikan di sana. Terus kondisi-kondisi di sana yang membuka mata kita kan. Akhirnya oke, kita fix berangkat dan alhamdulillah segala-galanya malah disupport oleh dari office seperti itu. Kalau dari Mbak Sina gimana, Bu? Kalau saya kebetulan dari Kupang Kak, datang ke sini itu tujuannya lamar di salah satu perusahaan lah, rumah sakit. Udah lamar, udah interview, udah tanda tangan kontrak. Kebetulan juga dari Mercy-nya menerima saya untuk jadi relawan. Jadi saya korbankan tinggalkan dulu yang di rumah sakit, ikuti dulu Mercy untuk masuk ke jalur Gaza. Ya, akhirnya Akhirnya pilihannya ya. ya pilihannya Memang banyak sih ya kayak gitu ya. Dulu sempat waktu Global Mart to Yerusalem itu yang tahun 2012 baru masuk dari 100 orang screening kan, masuk pekerjaan gitu ya. Baru keterima hari pertama ditelepon sama Mercy, bisa gak berangkat misi ini? Gimana ya? Tapi alhamdulillah lagi dan lagi karena passion juga ya, passion. Terus kedua ya tadi saya melihat teman-teman di Mercy, terutama para founding father-nya, mendirikan Mercy seperti apa, kisah-kisah di awalnya. Nah sehingga saya pengen seperti orang seperti mereka yang dia bisa independen untuk bekerja di kemanusiaan. Ya, pergi ke Gaza itu satu kesempatan besar yang tidak bisa dibandingkan sangat dengan ya. biasa. Karena apa ya, ada dalil juga ya. Iya. Ketika perjalanan mana yang paling diberkahi, ya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, seperti itu. Insya Allah dapat berkahnya. Insya Allah, insya Allah. Kemudian Mas Putra, Mbak Asrina kan beda tim ya? Mas Putra dari Ya, saya gelombang kedua, Mbak Asrina dari Gelombang ketiga. back to back-nya. Ya, tentu selama perjalanan punya pengalaman yang berbeda-beda gitu ya. Mungkin bisa diceritakan lamanya perjalanan, kemudian apa saja yang dilalui selama perjalanan dari Indonesia, kemudian akhirnya bisa masuk dan tiba di jalur Gaza. Ya, kalau perjalanan mulai dari Indonesia sih kita fine ya, baik-baik saja. Sampai Mesir pun baik-baik saja. Hanya saja kita menunggu approval untuk masuk ke Rafah. Kita menunggu di Mesir. Untungnya tim kami, tim 2 tidak terlalu lama dibanding tim 3. Tim 3 lumayan. Masih aman ya? Iya, Nah setelah itu kita masuk approval, hanya pasti checkpoint saja. Dari Mesir ke Rafahnya itu 21 kali checkpoint. 21 checkpoint dengan udara yang sangat panas, terus dengan saum ya, lagi saum ya teman-teman juga betul. Nah sehingga perjalanan itu ya akhirnya masuk ya ke Rafah itu sekitar jam 2 sore. Pas masuk di sana alhamdulillah sampai dengan ketemu tim Mercy kan. Nah di situ langsung disambut tuh kita dengan rentetan tembakan. Saat itu belum ada serangan darat ya. Iya, masih. Tapi serangan udara sama dari jarak 1 km lah, 500 sampai 1 km sudah terdengar suara-suara itu. Bahkan taksi yang kita tumbangin itu sudah penuh dengan tembakan-tembakan, kaca-kacanya gitu kan. Dan kaget juga ya. Wah, luar biasa ini. Baru sampai nih, belum ke areanya seperti itu. Tanggal berapa waktu itu, Mas? Saya kalau tanggal 3 April 2024. April, ya. Kalau dari Mbak Sina gimana? Tim Tim 3 tuh istimewa ya Kak. Karena kita ada 11 orang, 9-nya itu cowok, terus 2 orangnya lagi cewek. Kita masuk itu dalam perjalanan Jakarta ke transit Abu Dhabi terus ke Mesir itu alhamdulillah aman semua sih Kak. Dan emang tim 3 itu kalau untuk masuk ke Gaza sendiri itu termasuk diberi kemudahan Kak. Kalau masuknya masih masih ada kemudahan, diberikan kemudahan lah istilahnya. Nggak ada hambatan yang berarti. Kita masuk ke Rafah itu tanggal 22 April. Cuman lama nunggu di yang Rafah Mesir ke Rafah Palestina kan jaraknya cuma tinggal langkah kan. Cuma itu kita nunggunya itu sampai maghrib Kak. Dari jam 4 lah.
Dan itu sampai kami malam. deg-degan juga itu nunggu tim 3. Kok jam segini sampai malam kan baru Oh, iya, nyampe baru ke nyampe. base camp Baru itu. nyampe. Terus sampai di Gesos itu jam mau masuk Isya ya Bang? Iya, Kalau nggak salah. sudah jam 8-an lah. Jam 8. Itu situasi berarti dari perjalanan ke Rafah kemudian akhirnya menuju sampai di Gesos, itu situasi selama di perjalanan seperti apa? Kalau pas itu kan malam Kak, belum terlalu mendengar bunyi bom atau apa, nggak ada sih Kak. Situasi sekitar juga tidak terlihat gitu ya? Tidak terlihat, sama sekali tidak terlihat. Ya kalau saya dulu sudah karena siang ya, Ya. sampai sore lah sampai sana itu. Memang sudah banyak ya, kaget juga kan melihat gedung-gedungnya sudah hancur lebur seperti itu ya view-nya ya. Saya bilang, wah ini gimana ini? Apa yang bisa merusak si bangunan ini gitu kan kalau bukan bom yang sangat besar. Terus lubang yang pernah saya lihat itu 14 meter besar lebaran areanya. Dan saya dikasih tahu oleh driver Mercy, dia bilang ini kemarin ada sekitar 12 orang syahid di satu lubang Di itu. satu lubang itu. Dan itu tenda. Dan itu langsung membuat kita, masa sih kok sampai begini ada sekejam ini memperlakukan masyarakat Gaza. Itu padahal masih di Rafah ya? Dan Masih. saat itu belum invasi darat ya? Betul, Waktu tim 2 belum. masuk padahal. Betul. Dan itu kita sempat masih ada drone ya di Masih tim 3 itu. drone Jadi 24 jam. pas di Musabeh di base camp kami, wah itu suara drone itu sangat-sangat mengintimidasi sekali. Itu yang kita yang baru sebentar ya, baru Iya. 1 hari Baru nyampe. masuk ya? Apalagi masyarakat yang ada di sana. Melihat ya tadi Mas Putra begitu sampai dijemput, melihat mobil sudah banyak bekas peluru gitu ya. Kemudian Mbak Sena sampai di tengah malam dengan situasi Gaza dan disambut suara tembakan, suara drone gitu. Bagaimana perasaannya ketika pertama kali sampai ke jalur Gaza? Kalau dari Indonesia perjalanan sampai Mesir mungkin masih biasa ya karena masih lancar gitu. Ketika masuk Gaza dengan situasi yang seperti itu, bagaimana perasaan? Kalau saya pribadi sih takut dulu ya tahun 2012 ya. Yang Ada pertama. ketakutan itu karena ada ancaman-ancaman lain-lainnya. Tapi kalau yang kemarin saya sudah merasa sudahlah, memang kalau memang sudah waktunya pun ya sudah nggak apa-apa gitu kan. Tapi balik lagi ternyata ketakutan itu hanya sebatas di pikiran aja kan. Tapi pas kita melihat langsung masyarakat korban-korbannya di hari kedua ya pas kita mulai kerja itu, saya sudah hilang sama sekali itu rasa intimidasi dari drone, rasa dentuman itu udah nggak ada takut. Karena pas kita melihat korban itu 40 saya bisa megang di hari pertama itu 40 pasien anak-anak kecil yang terlukanya bukan terluka biasa ya, itu luka-luka kena serpihan bom. Bagian kepala itu robek bukan cuma 1 cm 2 cm ya, tapi bisa 14 cm. Dan kita sekilas nggak ada fasilitas yang memadai, betul kan ya? Apa adanya. Sama sekali. Obat bius pun kadang kita harus irit-irit. Jadi kalau dia sudah mulai merasakan kesakitan lagi, baru kita tambah seperti itu. Kalau Mbak, gimana? Kalau dari saya, pertama kali masuk Gaza. Masuk pertama itu dari pintu Rafah Mesir aja, itu kan ada orang Palestina juga Kak. Itu nangis, jujur nangis sih. Saya itu orangnya cepat iba gitu kan Kak, nangis. Cuman untuk ketakutan, alhamdulillahnya itu Kak, saya bukan tipe orang yang kayak dengar bom langsung takut atau enggak, biasa aja Kak. Jadi kayak biasa aja, apalagi orang-orang sana ya, itu udah kayak makanan sehari-hari, udah biasa, kayak tiba-tiba hati itu kayak tenang, kuat, biasa aja Kak. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, kok Asri nggak ada ketakutan? Ya alhamdulillahnya mungkin kelebihan saya di situ, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa was-was. Pokoknya segala sesuatunya tuh emang udah ikhlas aja, udah niat. Dari awal keberangkatan pun udah Bismillah. Apapun yang terjadi, jadilah. Itu juga menjawab pertanyaan kita mungkin ya, karena ketika melihat warga Gaza gitu di tengah situasi yang seperti itu gitu kan, tidak hanya kali pertama ya sekarang ini mereka terlihat tabah gitu, karena memang ketika masuk ke sana ya merasa tenang gitu ya. Merasa tenang Kak. Ya paling berkesan sih sebetulnya pas kita ketemu senyuman relawan orang Indonesia. Teman-teman Mercy pas kita disambut pertama kali itu, kok ada ya orang-orang kita ini yang benar-benar empatinya tuh sangat tinggi untuk masyarakat Palestina. Bahkan saya juga sempat dicium-ciumin ya sama orang-orang Gaza itu, saking senangnya. Kamu datang jauh-jauh ratusan kilometer dari negaramu untuk bantu kami, dan kamu adalah suatu kemuliaan untuk bangsa kami. Wah itu rasanya. Jadi rasa takut itu benar. Iya. Langsung buyar begitu saja. Akhirnya kita menjadi orang Gaza. Kita merasakan sendiri bahwa ini keluarga kita. Yang kita harus all out dong, karena namanya keluarga kan, nggak bisa setengah-setengah.
Kalau tim medis sendiri sambutannya seperti apa? Kalau warga Gaza kita tahu ya mereka tentu sangat bahagia ketika menyambut masyarakat Indonesia ada yang membantu secara langsung ke Gaza gitu. Kalau tim medis tentu merasa terbantu ya dengan adanya relawan Mercy gitu. Sangat. Kalau tim medis itu Kak, penyambutan untuk kita dari Indonesia tuh luar biasa Kak. Kehadiran kita di sana itu tidak merubah apapun, cuman kehadiran kita di sana itu sangat berarti buat mereka. Oh ini loh ada saudara kita dari Indonesia, jadi kayak kita ngikut mereka kemanapun itu mereka tuh bahagia Kak, karena ada dari orang Indonesia yang selalu ada bersama-sama mereka itu. Jadi mereka luar biasa. Kita tuh kalau dinas, kalau saya kan pertama kali dinas kan di Al Emirati itu Kak. Nah di situ tiap kali dinas kita tuh pasti selalu disuguhkan teh, disuguhkan makanan, padahal di tengah keterbatasan, Kak. Menjamu tamu tuh hal biasa bagi mereka. Itu masya Allah luar biasa. Dan kalau tim 2 ya, waktu datang di rumah sakit An-Najjar itu, kita kan Mercy bawa berapa? 34 ya, 4 orang tapi membawa barang itu 34 koper kan. Pas kita tanya ini apa aja isinya, pas kita lihat listnya itu obat-obat bius dan lain-lain. Obat-obatan yang sangat diperlukan di rumah sakit itu kan. Nah, pas kita bawa itu ke rumah sakit sebagai bantuan, jadi mereka bukan hanya senang ketika kita datangnya, tapi apa yang dibawa sama kita ini sangat-sangat bermanfaat. Benar-benar dibutuhkan. Betul, jadi dia kekurangan obat bius. Mercy bawa bantuan dari masyarakat Indonesia. Kita butuh bahkan apa linen ya? Linen, kasa, selimut, kasa, itu udah kosong di sana. Nah, mereka kita bawakan seperti itu. Mereka langsung merasa kamu datang itu bukan dari Indonesia sebetulnya. You come from heaven katanya. Kamu datang dari surga. Merinding saya kalau ingat-ingat kata-kata mereka. Iya benar. Dan kita ngerasa apa kita yang bawa coba gitu aja maksudnya gitu kan? Bagi kita ya. Ya. Tapi ternyata yang kecil itu buat mereka itu adalah suatu hal yang besar. Karena dibutuhkan sekali oleh masyarakat Gaza. Bayangin aja kan 40 sampai 80 yang tim dinas Mercy kita kerjakan. Setiap hari itu kita kerja cuma sampai 5 sampai 6 jam maksimal. Karena kan kita nggak boleh sampai malam kan. Kalau malam itu berbahaya. Nah, dalam waktu 5 jam bisa dapat 80 pasien, luar biasa kan. Nah, ditambah orang-orang yang kerja orang Gaza sendiri. Gimana nggak mereka letih kan? Nah, ketika kita datang, ya tertolong kita membantu siklus kerja mereka kan. Yang tadinya mereka bikin 200 pasien, ya bisa terbantu lah, dia bisa pegang 40-50 pasien. Tentu tugasnya berbeda ya. Kalau tadi Mas Putra di An-Najjar. Saya di Abu Yusuf An-Najjar, betul. Kalau saya di Al Emirati, Tal Sultan sama di Al Kuwaiti. Banyak kalau ya. Bisa diceritakan lebih detail mengenai situasi rumah sakit, karena kan ya rumah sakit itu menjadi satu tempat yang cukup vital saat ini di jalur Gaza gitu. Betul. Jadi saat itu di tim 2 ya, saat tanggal 3 sampai akhir kami bertugas, dia hanya cuma 3 rumah sakit yang beroperasi di Rafah ya, rumah sakit An-Najjar, Emirati sama Eropa ya. Eropa kalau klinik kan Tal Sultan kan. Tapi kalau Europe itu masih aktif walaupun itu paling dekat dengan garis peperangan. Nah, akhirnya ketika rumah sakit itu dalam kondisi full kan. Full penuh. Nah, yang ditempati oleh Mercy diantaranya An-Najjar tadi yang masih umum ya. Kalau Emirati kan ibu dan anak ya. Kalau di An-Najjar itu khusus untuk umum lah, masyarakat apapun dengan luka apapun. Nah, kebetulan ditempatkan di 3 tempat kalau Mercy itu. Yang pertama di stitching room, di UGD-nya, sama satu lagi di ruang operasi. Sama ortopedi, tambahan jadi 4 lokasi. Jadi kita di situ bikin siklus perawat yang bisa untuk ortopedi, bisa di OK ataupun bisa di bagian jahit-menjahit ya di area luka. Kalau situasi di Al Emirati sendiri seperti apa? Al Emirati itu kita ada di 2 tempat ya Kak ya, di delivery room sama di ruang surgical. Kalau di delivery room itu untuk kelahiran normal dalam sehari itu 50 sampai 60 hari. Kelahiran ya. Dengan alat seadanya. Dengan alat seadanya dan dengan kondisi ibu-ibu Gaza tuh luar biasa loh Kak. Enggak sama kayak kita di sini, beda gitu. Melahirkan normal aja 2 jam setelah itu langsung keluar tanpa ada keluhan apapun. Sedangkan kalau di surgical itu kan ibu-ibu yang post SC kayak gitu kan. Dan itu waktunya tuh 5 sampai 6 jam. Setelah SC udah pulangnya ke tenda. Padahal kalau normal harusnya berapa kalau hari? Kalau kita 3 hari bisa, ya kan? 3 hari, 4 hari lah. 4 hari. Terus dulu kan. Tergantungnya kondisi keuangan, kalau bisa lebih lama. Kalau mereka Masya Allah luar biasa.
pulangnya juga ke pengungsian Ke ya, bukan ke pengungsian. rumah Ya. gitu, dengan situasi yang seperti itu gitu. Ada kisah unik juga yang pernah saya alami di rumah sakit An-Najjar. Ada apa ya, usia 5 tahun ya. Dia narik-narik tangan saya lagi hacking, lagi jahit. Tiba-tiba dia tarik-tarik baju saya, ya Mustasfi, ya Mustasfi. Hal, saya bilang, hal itu bahasa Arab apa ya? Kenapa? Ada apa? Ada kenapa gitu kan? Dia minta di hacking, dijahit kulitnya dia. Bapak ibunya kemana saya pikir. Akhirnya kita masukkan ke Rex tindakan. Saat kita baru mau lidokain, saya pikir anak sekecil itu 5 tahun kain nangis ya. Iya. Yang kita harapin kan seperti biasanya kan, nangis gitu kan. Dan tanpa Kesakitan. bius ya saat itu. Ada bius, tapi ya bukan yang full besar ya, maksudnya kita hanya sedikit memberikannya karena di bagian pelipis kan. Ternyata apa yang dia lakukan, dia membaca Muratal. Iya, waktu itu Ya, ada itu ada yang salah satu ya, satu yang surat Al-Ikhlas. Tapi yang satu lagi itu benar-benar surat yang saya tidak hafal, Al-Kahfi. Dia baca itu dengan usia 5 tahun. Wah, luar biasa sekali. Dia tidak menangis, dia baca Al-Kahfi. Saya ngerasa ini emang begini kondisinya orang-orang Palestina, tapi semua atau gimana? Ya, ternyata budaya mereka memang sudah menghafal Quran dari kecil. Terus saya bilang, apakah kamu takut sama kondisi saat ini? Lah, katanya, saya cuma takut sama Allah saja. Allah mau ambil nyawa ibu saya, nyawa bapak saya, atau nyawa saya pun tidak masalah. Udah 4 tahun. 5 tahun. Yang mungkin anak-anak saya belum punya berpikir seperti itu ya. Tapi ketika kita melihat anak-anak di Gaza, ketangguhannya itu melebihi mungkin dari orang dewasa. 5 tahun mungkin dibandingkan dengan 17 tahun ya. Iya. Ya bisa setara lah ketangguhan mereka seperti itu. Harus berjalan ke rumah sakit sendiri gitu ya. Iya, Tanpa itu yang luar biasa, aneh kan, kok ada gitu kan. Saya mau nanya orang tuanya kemana, saya yakin bisa jadi syahid, bisa jadi dalam pertempuran, bisa jadi di tempat yang lain seperti itu. Karena kita banyak kisah ya, kayak Abu Ibrahim ya. Dia sejak pertempuran tanggal 7 Oktober sampai hari ini, dia belum pernah menemui anaknya yang baru lahir. Iya kan? terpisah tempat. Terpisah, dia di Bait Lahiyah di dekat Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara, sedangkan ini ada di selatan. Dan itu sampai sekarang 9 bulan berarti masuk itu belum bertemu. Bahkan anaknya pun kita lihat foto terakhir ya, itu sudah gemuk mirip sekali dengan Abu Ibrahim. Dan itu saya rasa dia kenapa, saya bilang kenapa nggak pulang dulu, mau pulang lewat mana putra? Saya lebih baik di sini, saya bantu orang-orang Indonesia untuk berjuangkan tanah kami, tanah Palestina yang diberkahi seperti itu. Itu yang luar biasa. Dan sampai kebayang ya, sampai sekarang kita masih terbayang-bayang kata-kata mereka yang nggak ada kesedihan sedikit pun yang dirasakan. Makanya kadang suka aneh ketika melihat poster, banner atau apapun yang menceritakan kesedihan. Saya rasa kadang berbanding terbalik. Ya, mereka jazbah, semangatan mereka tuh luar biasa saya rasa. Mungkin ada yang nangis ya, nggak semua orang mungkin kuat semua. Manusiawi. Kan? Manusiawi. Tapi saya rasa orang-orang yang main bola, main layang-layang itu dentuman, mereka biasa saja. Dan ketika ketemu orang Indonesia, dia langsung lari-lari ya, nemuin kita. Karena apa? Dibilang kita termasuk orang yang aneh kali ya. Ya, karena kecil kan kita kecil-kecil kan. Iya, kita kecil-kecil tapi mereka tahu dia bahwa kamu orang Indonesia pasti. Kayak gitu. Dia nggak nebak kita orang Filipina, tidak. Tapi dia menebak kita bahwa kita orang Indonesia. Di Emirat itu melihat secara langsung ya bayi-bayi Gaza yang lahir gitu di tengah pertempuran gitu. Dan kalau dari cerita Mas Putra, dari Mbak juga, kayak perang terjadi tapi kehidupan terus berjalan gitu. Yang paling berkesan ya selama di Gaza tuh mungkin dinas di rumah sakit Al-Kuwaiti. Itu kan Rafa lagi diserang gencar-gencarnya. Itu kan yang syahid itu banyak ya Kak. Itu pertama kalinya dalam seumur hidup benar-benar melihat secara langsung korban syahid loh. Jadi itu pas datang langsung dibawa ke triase yang hitam, langsung secepat itu gitu, langsung dikafani. Terus kayak kalau misalnya ibu kehilangan anak atau suami kehilangan istri, itu nangisnya mereka tuh secukupnya loh Kak. Yang nangis seadanya, terus ujungnya wallahi syahid. Setelah itu kayak takbir kayak gitu. Kalau kita kan menangisnya tuh kehilangannya tuh kepanjangan, bahkan sebulan pun masih dalam suasana berduka. Cuman mereka di sana itu masya Allah benar-benar segala sesuatunya tuh emang hati mereka tuh diciptakan khusus, kayaknya didesain khusus oleh Allah mungkin untuk menerima hal-hal seperti itu Kak. Jadi jangan pernah menganggap
jangan pernah menganggap kita itu orang yang kurang beruntung atau apa, harus lebih banyak bersyukur. Masih ada orang di Gaza sana yang lebih lagi daripada kita. Jadi harus berbanyak bersyukur. Ya, karena tim IMT 3 ya saat itu harusnya keluar ya. Harusnya keluar Dengan di tanggal 6. invasi darat ke Rafah. Tapi hikmahnya adalah kita bisa membantu di Kita bisa Kuwait membantu ini. dan itu benar-benar kesempatan yang luar biasa. Dari setiap harinya 40-80 pasien di tengah kekurangan begitu, kesannya juga macam-macam ya, dari anak-anak, dan dari Mas Putra saya banyak lihat videonya tuh emang banyak anak kecil ya yang ditangani betul. gitu. Ya, jadi kalau saya lihat pertama nih ada miracle lagi sih, keajaiban-keajaiban yang saya rasakan di sana dengan luka-luka yang banyak. Karena beda ya, kalau di Emirates mungkin ibu-ibu yang lahiran ya. Iya, benar. Tapi kalau di sana kebanyakan dengan vulnus stratum, luka terbuka, luka robek. Ya bukan luka lecet ya, tapi luka-luka robek yang luar biasa, bagian dada terbelah seperti itu. Tidak laki-laki ataupun perempuan sama saja, anak-anak juga banyak sekali korbannya. Tapi yang saya rasakan di sana dengan luka-luka yang semestinya ya logikanya bau dan lain-lain, betul kan sih? Iya. Dengan keringetan dan lain-lain, saya nggak ngerasa di sana, Nggak merasa jijik. nggak ngerasa saya. Dan saat itu lagi panas ya? Panas, dingin dan panas, saya 2 musim waktu itu, Oh, dapat ini 2 peralihan. musim. Cuman pas saya rasa nggak ada tuh bau-bau keringat dan lain-lain gitu kan. Dan saya rasa pas mereka saat kita tindak, oke, we start gitu kan. Oke, Bismillah. Sudah, mereka dengan tabah, nggak ada rasa tangis kayak kesakitan kayak gitu. Ya mungkin ada ya, mungkin bertahan mereka ya. Tapi mereka bilang saya merasa lebih sakit lagi ketika keluarga-keluarga yang lain ini, apa yang mereka rasakan lah keluarga-keluarga yang lain ini dibanding saya. Jadi saya ini belum ada apa-apanya. Bayangkan luka yang 25 cm di bagian dada, dan dia bilang bahwa itu bukan apa-apa, biasa saja dibanding orang yang harus kehilangan kakinya. Banyak kan yang dioperasi oleh tim LC ya, di ruang OK-nya itu langsung harus diamputasi dan lain-lain. Karena sifatnya ya apa ya, sudah dia kan 3.000 orang ya tadi Rafah itu ya. Iya, 3.000. Tiba-tiba ditempati 1.500.000 orang. Iya. Ya otomatis dong padat. Nah, jadi dengan tahu-tahu kita aja di Musabe ya, di welcome bom kita baru datang itu langsung kerasa sekali. Terus kita berpikir kan, kita rumah itu apa, Begesos itu kokoh ya, bangunan benar-benar sempurna. Coba bayangin kita yang di tenda, dibom juga. Ya itu menurut kami sih suatu hal yang salah sekali ya, melakukan kekejaman yang nggak fair, nggak seimbang. Dan itu kebanyakan anak-anak ya kan? Iya, anak-anak perempuan. Nah kalau di Al Emirati itu kan namanya kalau ibu melahirkan otomatis darah di mana-mana, bau ketek harusnya. Tapi alhamdulillahnya sama sekali nggak ada kan. Nggak ada namanya bau amis, nggak ada yang namanya bau ketek. Mohon maaf, untuk bagian-bagian vital kayak selangkangan itu nggak ada kak, yang hitam kotor, semuanya tuh bersih gitu. Padahal di tengah kondisi mereka yang kesulitan air, Ya kita bisa bayangkan lah ya. bisa bayangkan lah kak. Tapi masya Allah luar biasa, nggak hal-hal yang kayak gitu. Dan banyak yang kembar juga ya. Iya. Luar biasa ya, tumbuh satu, mati satu mati tumbuh satu, 1.000. tumbuh 1.000. Itu luar biasa. Dan itu yakin sih Gaza ya. nggak pernah habis ya. Iya, Betul. benar sekali. Bahkan ada jokes ya, dokter-dokter di Gaza itu ketika coffee time, bukan coffee time sih, kita mengadakan coffee time waktu sendiri. Mereka bilang, Putra, kenapa kami ini dibuat besar-besar dibanding kalian orang Indonesia? Secara poster. Iya, betul kan? Secara posisi Iya, jauh iya, sekali. benar. Dia bilang apa? Bahwa kami di sini adalah pertahanan awal dan terakhir untuk Palestina. Di situ kita merasa, oke, terima kasih, alhamdulillah ya Allah, kami sudah diberikan menjadi bagian dari perjuangan ini, walaupun kecil yang kita lakukan. Tapi setidaknya asarah jejak kita, ya bisa lah ya, mudah-mudahan jadi tercatat Amin, ya. sebagai amal baik. Pasti bisa. Kemudian dengan situasi yang seperti itu kita tahu lah ya, rumah sakit di tengah kekurangan tidak berjalan seperti semestinya gitu. Tantangan apa yang dirasakan ketika selama bertugas di rumah sakit? Ya, kalau tantangan sih banyak ya pasti ya. Tools biasanya, alat-alat Alat-alat medis. betul. Jadi karena SOP di sana juga susah untuk dijalankan. Tapi mau nggak mau kita harus membuat prinsip yang baik, yang steril, walaupun dengan kekurangan tersebut. Ya minimal adalah bersih lah ya, minimal Iya, itu ya, minimal bersih, nggak sifatnya steril. bersih betul. Karena kita balik meja steril, alat sterilisatornya rusak kena bom ya. Listrik pun kan nggak ada kak, pakainya panel surya, kadang sementara heating lampu mati, harus pakai itu senter.
Dan kalau kami di An-Najjar itu dengan kapasitas 4 kali 3 ya, ruangannya itu bisa menangani 7 hekting, ya, menjahit dengan 7 orang. Ada yang berdiri, Itu. iya. Ada yang duduk, ya. Dan itu kita sendiri kadang, karena mereka juga banyak pasiennya. Jadi kita ketika datang baru selesai deh, alhamdulillah selesai. Rencana mau duduk ya, baru rencana ya. Tahu-tahu udah datang lagi. Dan itu nggak habis-habis terus. Tahu-tahu udah waktunya pulang, kita operan ke tim yang lain untuk menggantikan. Terbang ya bagaimana tim medis di sana bekerja ya. Kalau kita ada batas waktu ya, Ada Pak? batas, Iya, kalau ada mereka batas 24 waktu. jam tuh, Kak. Kalau di Al-Emirati pernah kasa kosong, Bang. Ibu melahirkan. Kasa kan buat ngedep-ngedep gitu kan. Jadi yang dipakai adalah underpad. Underpad itu yang biasa kalau ibu melahirkan dipakai buat alas itu kan. Nah, itu dipotong kecil-kecil sedemikian rupa kayak kasa sebagai penggantinya. Jadi miris banget sih. Terus ya Allah. Nah, yang paling unik lagi ada beberapa dokter yang kami kenal ya di sana itu. Ini kenapa di hari ini berdinas besok tidak, hari ini berdinas besok tidak. Besoknya saya ketemu, saya tanya kenapa kok selang-seling ini. Saya harus antri juga Mas Putra. Kalau bahasa kita ya, saya harus antri juga. Jadi hari ini saya menjadi relawan di rumah sakit ini, besok saya harus antri beras atau bantuan untuk keluarga saya juga. Iya. Dan nggak ada sama sekali ya penghasilan dari mana, mereka di rumah sakit juga sebagai volunteer sama seperti kita. Apalagi pas tahu lagi bahwa Mercy itu benar-benar the real volunteer kalau kata mereka, bahwa kita benar-benar tidak dibayar dan lain-lain, tidak ada sama sekali. Dan mereka tambah salut sama kita bahwa kita bukan pegawai ya, tapi benar-benar relawan dan sama sifatnya seperti mereka. Sama seperti mereka. Akhirnya ada keterbukaan ya sama teman-teman. Makanya kita susah kalau dibilang ketika pergi dari Gaza, kita nggak bisa lupa karena yang kita ikat itu bukan hubungan pekerjaan, tapi hubungan emosional sebagai saudara. Meninggalkan Gaza tuh berat sih, Kak. Berat. Apalagi aku yang hobinya suka main ke tenda-tenda, kan itu lihat langsung ya. Berinteraksi dengan masyarakat. Jadi terus berat. Apalagi di madrasah yang Mercy kelola, Iya. itu ada Reza sama Fikri. Masya Allah, ciuman-ciuman mereka itu sangat-sangat berarti. Mereka menghilangkan ketakutan-ketakutan yang ada dengan kasih sayang, mahabbah. Dia bilang bahwa kamu itu sangat-sangat berarti buat kami, dan mereka tidak segan-segan. Bahkan kan waktu Idul Adha itu berkesan sekali. Apa yang kita beri? Kacang goreng. Tapi mereka berdoa, ya Allah, jadikanlah bangsa Indonesia itu selamat bangsa kami. Itu bukan dalam dewasa ya, anak kecil. Dan itu nggak pernah saya temuin selama saya hidup di Indonesia dengan ketulusan yang seperti itu. Nggak pernah saya. Tapi saat di Gaza saya melihat anak-anak kecil itu, dia ngerasa dia nggak minta untuk pindah dari Gaza. Saya nggak ada ngeliat itu. Dia bilang saya tetap di sini. Saya akan mempertahankan tanah kami sampai kapanpun. Itu luar biasa. Ada yang menarik Kak, yang waktu pindah ke Khan Yunis, itu kan di Gaza baru itu harus nunggu dulu kan dekonflik gitu. Yeah. Kata pemilik rumahnya, sebut saja lah ibunya Nisma gitu, tidak perlu menunggu dekonflik, hanya Allah yang melindungi kami. Apa yang kita dengar? Hanya Allah, nggak perlu di dalam konflik. Hanya Allah yang bisa melindungi kami. Jadi luar biasa mereka. Ya karena saat itu ya guest house Mercy yang ada di Khan Yunis terkena dampak ya sebenarnya. Kalau di Musabe yang terkena dampak. Harus pindah dan pindah tuh harusnya menunggu dekonflik tadi untuk memastikan keamanan gitu. Katanya tidak perlu, karena itu selalu Allah yang melindungi, yang menjaga. Tingkat ketakwaannya sudah di atas rata-rata ya kalau kita belum dapat. Ya itulah, saya rasa banyak sekali kisah-kisah yang banget menyentuh hati ya. Tidak hanya anak-anak tadi, banyak yang dewasa pun. Kalau rumah saya mau dihancurkan, ya nggak apa-apa, hancurin lagi, nanti saya bangun lagi, hancurin lagi, saya bangun lagi. Tenang, Allah Maha Kaya. Jadi kayak nggak ada rasa takut miskin, takut apa-apa. Semuanya bisa diatur lah, tenang aja ya. Ibaratnya kita baru 2 bulan di Gaza aja, untuk meninggalkan Gaza tuh berat ya Bang ya. Apa kabar Fikri, Reza ya, mereka sudah bertahun-tahun ya.
susah. Itu makanya nggak pulang-pulang Iya, bertahan di jalur setuju, Gaza. setuju. Kami pun belajar ya, akhirnya belajar bahasa Arab Iya. Gaza gitu kan. Jadi setiap kita ketemu sama mereka, kami minta tulis sama Fikri sama Reza kan, apa bahasa Arabnya salam untuk salim ala Ustaz. Jadi ketika kita sampaikan ke masyarakat Gaza atau ke dokter atau perawat yang bertugas, salim ala Ustaz, mereka langsung nangis. Katanya, lu siapa sih? Kalau bahasa kita ya, lu tuh siapa gitu kan? Nggak kenal, tapi lu kok care banget sama kami. Itu makanya kalau ke Kak Ika, wah apalagi dia ya, kisahnya mungkin nggak bakal Paling lama soalnya. paling selain lama jalur Gaza. gitu. Dan salut lah ya ketua tim perempuan setangguh itu ya. Luar biasa. Soal pengalaman paling berkesan, sebenarnya dari awal sampai sekarang berkesan semua ya. Sampai pasti. sekarang, sampai detik ini berkesan. Tapi tim 2, tim 3 ada ceritanya masing-masing ya. Kalau Mas Putra, tim 2 itu bertepatan dengan bulan puasa. Betul. Bahkan ketika masuk jalur Gaza pertama kali sudah memasuki bulan puasa. Bagaimana melewati Ramadan puasa di jalur Gaza itu tantangannya seperti apa? Itu Ramadan paling terbaik yang pernah saya alami. Selain Ramadannya, saya melakukan Ramadan di tanah yang diberkahi, yang kami sedang berjuang untuk sesuatu. Jadi rasanya itu nggak ada tandingannya dan tidak ada rasa satupun risau tentang keluarga. Jadi kita di sana sebetulnya kemarin ada yang berita tuh tulisannya apa? Gaza tidak butuh Anda, tapi kita lah yang butuh Gaza. Itu benar, saya ngerasain sekali rasa memilikinya ya, bahwa ini beneran loh, ini kayak rumah sendiri. Sampai sana pun nggak ada rasa kekakuan ya, nggak ada kekakuan. Jadi bahasa pun tadi kita nggak bisa bahasa Arab, bahasa Inggrisnya juga nggak terlalu lancar. Tapi mereka dengan bahasa naluri mereka, hati mereka sangat-sangat itu merasa. Betul. Dan yang paling saya salut di sana kebiasaan rekan-rekan kami membaca Quran. Jadi mereka di sela-sela sudah selesai pasien, mereka berdiri dengan handphonenya. Saya rasa kalau kita mungkin scroll Instagram ya. Tapi mereka ternyata sedang menghafalkan Al-Quran. Di situ lagi, again ngerasa kalah. Oke, belajar saya dari situ bahwa mereka dalam kondisi keterbatasan, ketiadaan, tapi mereka sangat menjunjung tinggi etos dalam beragama. Karena bisa saja negara kita terjadi seperti ini kan, kalau mentalitas kita belum support mereka bahaya. Makanya harus ada cikal-cikal pendidikan. Iya benar. Kalau Ramadannya sendiri secara suasana kemudian suhu udara juga pasti berbeda ya di sangat berbeda dan lebih panjang dia waktunya kan, lebih panjang. Haus itu benar-benar haus. Nah, tapi ya kita kadang susah kan kalau di Indonesia mungkin nyari takjil ya, nyari gorengan ya. Di sana apa yang kita cari kan? Nggak ada. Tapi luar biasa karena ada Abu Durgam, Abu Ibrahim itu luar biasa, dia akan berupaya untuk memberikan cemilan buka puasa. Dan kita sering kalau masyarakat Indonesia kita beli kol, beli wortel, kita bikin gorengan waktu itu. Bakwan ya. Bakwan. Jadi tetap apapun yang terjadi di sana kita tetap makan bakwan di Gaza. Orang Indonesia kalau gorengan belum buka puasa. Ya, kalau Mas Rel sendiri tim IMC 3 ini luar biasa ya, tantangannya adalah di mana bertepatan dan merasakan serangan langsung gitu misalnya di jalur Gaza di Rafah saat itu gitu. Bagaimana situasinya saat itu? Situasinya itu kalau untuk tim 3 sendiri itu ibarat kata tim yang teruji lah. Karena benar-benar merasakan yang namanya invasi darat, serangan darat, apalagi Gaza sendiri kena dampaknya kan Kak. Jadi itu kita tidak bisa menyamakan coping individu Kak. Pasti tiap-tiap kita itu berbeda. Mungkin dari saya sendiri saya melihat itu hal biasa, mungkin bagi teman-teman yang lain itu suatu goncangan. Kita tidak bisa menyalahkan itu. Cuman balik lagi tim MC3 emang tim yang teruji sih Bang. Sangat-sangat teruji. Sangat teruji. Jadi kalau misalnya masuk Gaza, kalau harus melihat secara langsung gimana kondisinya, mungkin tim 3 lebih merasakan. Setelah habis serangan itu kan kita udah mulai mengalami banyak masalah ya, kita dari teman-teman ada yang mengalami depresi kali ya? Ya betul. Depresi. Bahkan saya pun yang menonton beritanya ikut ngerasain depresi juga. Iya, jadi karena seminggu ya saya seminggu. pulang itu serangan darat sudah langsung masuk.
Nah, kepikir kan wajah Asri, wajah Reja, wajah Fikri, Pak Edi dan lain-lain. Gimana kabarnya di sana? Yang kami aja tim gue kesulitannya ya ada gitu kan, apalagi tim 3 yang langsung berhadapan ya. Iya, berhadapan itu hari Jumat, Kak, ingat banget hari Jumat jam 16.29. Kalau misalnya kejadian itu gesosnya benar kena bom, berarti yang selamat hanya Reza sama Batman. Karena posisi mereka di luar. Aku, Kak Ita, karena dia posisinya lagi tidur. Dan kodarulanya kejadian itu kan Kak Ita lagi teleponan sama Kak Ica. Jadi itu kain gordennya jatuh ketimpa kepala saya sama Kak Ita. Terus tiba-tiba dengar suara pecahan, Kak, kamar mandi hancur, kamar mandi kami hancur, kamar mandinya Pak Edi juga hancur tuh, Kak. Jadi seketika kaget. Seandainya itu benar-benar hancur, tapi yang selamat cuma Batman sama si Reza. Karena saya tuh lagi di luar Iya, gesos. karena di luar, selebihnya nggak tahu. Padahal itu sebenarnya terkena dampak saja, Iya. bukan diserang secara langsung. Langgar satu rumah doang gitu. Yang dibom rumah 31, kita 34. Selang satu rumah doang. Bagaimana teman-teman kondisi saat itu tentu shock begitu. Shock parah sih. Shock parah. Langsung evakuasi dari Pak Edi, dari Kak Ita, dari semua timnya langsung berkemas saat itu juga. Dan bersyukurnya adalah jauh sebelum itu kita udah menyiapkan gesos baru yang di Kaniunis. Jadi pada saat itu langsung berkemas-kemas, langsung pindah. Itu kita pindah itu dua kloter. Jadi pertama itu saya dengan beberapa teman langsung pergi ke daerah Kaniunis. Selanjutnya untuk barang-barang logistik semua itu dibawa sama teman-teman lain. Itu kita nyampe di daerah Kaniunis itu jam 8 malam. Saat itu juga warga Gaza yang mengungsi di Rafah juga akhirnya sudah mengungsi ke Khan Yunis juga ya? Udah menuju ke arah Khan Yunis semua itu. Berarti berjalan bersama warga Gaza ya? Iya. Kalau Mas Putra waktu itu Ramadan di Gaza sampai ke Idul Fitri, Lebaran sampai juga? setelah Lebaran juga kan. Oh iya, sampai. Betul. Jadi memang ada apa ya, kalau saya merasa iri dengan tim 3 ya. Kalau saya Iri mungkin dia iri dengan terkena dampak ya. tim 3 iri dengan Ramadan saya. Iya. Tapi kami iri dengan perjuangan teman-teman di tim 3. Jadi apa ya, kami yang merasakan baru 200 meter, 300 meter udah bom itu ya. Yang kita kalau tidur lengkap pakaiannya, kita Siap-siap, bawa paspor, air minum sudah ada di dekat kita. Itu setiap Setiap tidur. Karena perintah dari Pak Edi, karena dia belajar banget kan tentang survive seperti apa. Bahkan bekas gelas-gelas kecil itu kita nggak buang, kita jadikan buat penadah air. Jadi kalau suatu saat serangan itu benar-benar dekat dengan kita ya sampai menghancurkan, kita bisa survive di area kita sendiri. Kalau di Musabe itu ibaratnya air terbatas banget ya, Air terbatas, listrik terbatas, gas juga terbatas. Betul. Kalau di Khan Yunis alhamdulillahnya airnya tuh aman, Kak. Cuman asin. Ya, betul. karena dekat daerah Dekat pantai. pantai, cuman berlimpah. Agak payah untuk air. Asinnya tuh asin, tapi aman sih. Ya, terkait air selama di Gaza dengan segala keterbatasannya itu seperti apa untuk kebutuhan air, kemudian listrik? Internet juga suka terputus ya, kita dari Jakarta suka kadang mau kontak kehilangan otak seperti itu. Kalau air sih untuk minum alhamdulillah ya aman ya. Kita hanya membatasi untuk kebutuhan bersih-bersih ya. Bersih-bersih. Itu yang kita batasi. Tapi kalau untuk minum karena kita kan bergerak terus ya. Kita nggak diam gitu kan. Kita harus banyak asupan air gitu kan. Ya, sehingga diperbolehkan untuk membawa air gitu. Tapi kalau untuk mandi dibatasi. Nyuci itu kalau perlu nggak usah nyuci. Mandi juga kita 3 hari 4 hari lah. Iya, kita mandi hemat tuh itu Kak, pakai ditampung, sisa air wudhu itu ditampung, jadi nanti buat silang kloset apa-apa. Dan di situ juga ngerasa lagi ya, pas di rumah sakit Adajar itu anak-anak kecil nih bawa apa? Tiket. Anak kecil loh, 5 tahun 6 tahun lah dia bawa bridget juga penuh dengan air. Rasa ini baru kita mulai kan, banyak pelajaran dari mereka juga. Akhirnya kita mencoba berhematnya lebih parah lagi ya. Kita ngeliat anak-anak itu jadi sedih kali. Lihat anak-anak Gaza, adalah satu anak ya yang berarti namanya Salma, itu anak cewek. Dia tuh kesehariannya tuh ke rumah sakit bawa jerigen buat ngambil air, terus cari-cari gardus kayak sisaan obat gitu, terus ditanya itu mau buat apa, kata dia ini buat ibu saya masak.
Tiap hari segitu terus yang dia lakukan. Bawa air ya, terus Bawa cari air, kardus. cari kardus. Jadi Masya Allah luar biasa. Nah, kardusnya digunakan untuk api ya, untuk Iya, menyalakan. untuk api. Itu terus yang tiap hari dia lakukan. Dan di 9 bulan kemudian tim IMT3 Rafah sudah tutup ya saat Rafah itu. tutup. Tentu ya bantuan tentu lebih susah untuk Lebih masuk ya. susah. Ya, kalau dulu kami sempat yang airdrop dari Indonesia itu ya. Iya. Dan ada masuk 1-2 pasien kalau nggak salah itu dengan luka yang luar biasa dengan fraktur ya. Karena ketiban tadi dari bantuan tersebut. Airdrop. Iya, Nah, makanya kenapa tidak maksud apa ya? Kan ada tim medis yang ada sudah masuk ke dalam itu. Kan bisa gitu kan dengan cara apapun gitu kan. Ya setidaknya bisa ya terbantu dengan seperti itu. Karena yang terjadi keefektifannya malah menjadi tambahan baru nih. korban. Iya, korban baru gitu kan. Dengan tadinya rebutan mereka Iya, sampai rebutan bawa kayu. Ya, ada yang Iya, mau parang sering juga ikut-ikut. untuk berebut itu ternyata pas dibuka isinya bukan beras, Iya, tapi sama. kayak pampers kayak gitu. Dan percuma sekali gitu kan kalau sampai seperti itu. Tidak sebanding dengan nyawa Iya, gitu yang betul dipertaruhkan gitu. Dan apa ya, banyak ya di sana. Kalau kita sebetulnya banyak di kepala kita tuh mau apa banyak ya. hal, banyak kejadian di Gaza itu yang memang tidak bisa dibuat dalam narasi sih. Lebih ke dirasakan pakai hati sih ya. Betul. Susah kalau mau dideskripsikan pakai Iya. kata-kata sulit. Cukup dirasakan pakai hati. Itu aja. Ya kita aja yang mendapatkan dokumentasi, kemudian ya video-video foto dari rekan-rekan yang ada di jalur Gaza ikut merasakan ya. Apalagi yang mengalami langsung gitu, melihat langsung warga Gaza gitu. Dan apa yang ingin disampaikan gitu untuk warga Gaza saat itu? Apa yang mau disampaikan? Ke Gaza ya. Saya rasa sih mereka apa yang mau disampaikan ke kita ya. Mereka yang harus menyampaikan ke kita. Ya, Ya kita kesana ingin menguatkan ya, dan itu mereka yang menguatkan Mereka yang kita. menguatkan kita. Contoh kita kayak apa? Bikin acara perpisahan lah. Kita nangis. Kata mereka tidak perlu nangis, kita akan kembali. Gak usah nangis. Malah kita yang dikuatkan kan. Susah. Gak ada hal sih yang mau disampaikan untuk Gaza. Palingan kita hanya terus mendoakan, mendukung kemerdekaan Palestina. Kalau dari saya sih ada apa ya, sebuah cerita dari zaman dulu tuh bukan penelitian dari penelitian bahwa manusia itu kalau tidak makan itu berapa bulan dia bisa mati? 3 bulan lah ya kalau nggak makan. Kalau nggak makan nggak minum 2 bulan sampai 1 bulan. Kalau nggak sama sekali nggak ada asupan itu selama 2 minggu dia sudah mulai dehidrasi kan. Iya. Tapi ada 1 detik yang orang itu bisa mati. Kira-kira apa? Orang yang nggak punya harapan. Ya. Kita ini bagi mereka adalah harapan buat masyarakat Palestina. Bodoh sekali kalau kita ini ngerasa masih ngapain sih lo jauh-jauh bantu orang di Gaza. Benar. Malu sekali kalau ada masih di Indonesia yang bilang seperti itu. Lihat sendiri deh gimana kondisinya. Harapan itu bukan bantuannya, bukan. Tapi moral bahwa kita itu gak perlu menjadi muslim. Sebagai manusia saja, saya rasa itu sudah cukup menggambarkan betapa kondisi di sana itu sangat membutuhkan bantuan. Minimal kampanyekan tentang freedom Palestina. Setiap hari kita kampanyekan. Setidaknya dicatatlah hal baik itu ya, walaupun hanya sedikit itu saja. Jadi saya rasa ajak lagi rekan-rekan untuk kembali peduli pada Palestina. Walaupun pada dasarnya Palestina tidak butuh kita, tapi ternyata kita yang membutuhkan Palestina. Ya. Kemudian pertanyaannya pasti, kalau ada kesempatan lagi untuk bisa berangkat ke jalur Gaza, apakah saya akan berangkat lagi atau kayaknya udah deh? Sangat siap untuk diberangkatkan lagi kapanpun. Insya Allah siap. Kayaknya semua yang sudah masuk Gaza seperti itu ya. Bahkan saya sebelum pulang, 2 minggu sebelum pulang, ini masih di sana ya, masih di Musabeh, saya sudah daftar lagi. Jadi belum pulang, saya sudah daftar lagi untuk bulan Juni berangkat. Tapi kadar Allah ternyata susah sekali ya. Iya, susah. Dan tim yang sudah waiting list untuk berangkat sudah siap. Jadi
mungkin kalau ada kesempatan yang lebih baik kita datang dalam kondisi Palestina sudah merdeka. Dan rumah sakit Indonesia juga bisa beroperasi dengan optimal kembali, karena banyak yang membutuhkan sekali ya di Gaza Utara. Insya Allah. Amin. Ini pesan ya Kak, pesan terakhir. Ya. Pertama tuh kejadian di Palestina itu bukan peperangan ya, itu lebih ke genosid, pembunuhan massal, pembantaian massal. Untuk itu cuma mau pesan, tidak perlu menjadi Muslim untuk membela Palestina, cukup jadi manusia. Terus menyuarakan, terus mendoakan untuk kemerdekaan Palestina. Ya, dan untuk anak-anak yang ada di sana juga pesan kami, saya ingat sekali namanya Fatima, Zahra, Ismail, Sya'ar, yang mereka dalam kondisi tidak baik-baik saja. Banyak hafalan nama teman-teman yang saya catatkan di buku. Betapa bangganya ketika kita bisa bantu mereka itu dengan real ya, bukan hanya dengan suatu tindakan atau doa saja, tapi kami mencoba untuk optimal dengan tangan kami. Dan anak-anak itu semoga kelak mereka adalah calon-calon sebagai pembebas Palestina. Terakhir nih pesannya untuk masyarakat Indonesia, karena kita tahu ya, justru di tengah situasi Gaza yang saat ini terjadi, justru banyak masyarakat Indonesia juga masih terbelah menjadi dua. Tadi seperti dikatakan Mas Putra, masih ada yang mengatakan untuk apa jauh-jauh bantu warga Gaza gitu, di sana toh negara kita juga masih butuh banyak bantuan begitu. Mungkin bisa disampaikan pesan untuk masyarakat Indonesia terkait saat ini situasi di jalur Gaza. Jadi masalah yang di Gaza sama masalah di negara kita itu jauh berbeda ya. Yang pertama bahwa di Gaza itu kan genosid, pembunuhan berantai, pembantaian massal. Terus kita kan yang melihat secara langsung kejahatan yang dilakukan oleh Zionis ya di sana. Jadi pun ada yang masih membela kejahatan yang dilakukan oleh Zionis, tolong dipertanyakan ke hati nurani. Apakah Anda masih mempunyai hati nurani atau tidak? Kalau saya merasa orang-orang yang belum ya, maksudnya masyarakat Indonesia yang belum aware terhadap kondisi di Palestina, jujur saja Mercy juga bukan hanya fokus di Palestina. Mercy juga dari Sabang sampai Merauke tetap aktif, tidak hanya saat kondisi bencana, sampai sekarang pun maintenance-nya masih berjalan. Nah, apa yang membedakan dengan kondisi di Indonesia dengan di Palestina? Sangat-sangat berbeda. Yang pertama, memang benar kata Asri, itu benar genocide yang dilakukan di sana. Terus kalau kita lihat lagi secara skala dunia, semua mata tertuju ke Gaza, dan banyak orang yang menyatakan bahwa itu adalah pembunuhan, itu adalah pembantaian besar-besaran. Jadi saya rasa kondisi di Indonesia sama Palestina saat ini sangat berbeda sekali kondisinya. Tidak fair kondisinya, tidak ada apa-apa. Dan hanya sedikit orang yang memberikan perhatian khusus untuk Palestina. Semoga saja dimulai dari rekan-rekan kita yang kecil ini sampai global nanti, mudah-mudahan bisa jadi suatu hal yang baik untuk Palestina. Amin. Terima kasih Mas Putra, Mbak Asrina untuk berbagi ceritanya pada kesempatan kali ini, luar biasa, sangat berkesan bagi saya khususnya tentu untuk sahabat-sahabat Mercy yang menyaksikan cerita kita pada hari ini. Dan saya juga pasti mewakili masyarakat Indonesia. Tentu kita lihat ya, kalau kita posting tentang kegiatan update dari tim relawan di Gaza, dukungannya luar biasa. Kita lihat di kolom komentar ya, mendoakan juga. Tentu mengucapkan terima kasih untuk relawan-relawan yang sudah bertugas di jalur Gaza, menjadi kepanjangan tangan gitu dari masyarakat Indonesia, menyalurkan bantuan untuk saudara-saudara kita di jalur Gaza.